Selamat datang teman-teman, saya Nazar Abdul Kital dengan NPM 2021 15500 122. Saya dari kelas S8A. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis sumber daya alam, yaitu dari salah satu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Baik, kita lanjut. Kita langsung saja kita pelajari. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang sumber daya alam atau SDA adalah sebagai sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan, dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada hubungan antara manusia dan lingkungan. Beberapa bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Yang ketiga, dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, sedangkan lingkungan yang bersih mendukung kualitas hidup yang baik. Dan keempat adalah adaptasi dan mitigasi. Baik, ini adalah beberapa hubungan antara manusia dan lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke apa saja sih sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam. Oke. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Ada sumber daya alam hayati atau biotik dan juga sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, flora dan fauna. Sedangkan abiotik adalah sumber daya alam non hayati, adalah sumber daya alam yang disebut sumber daya abiotik adalah sumber daya berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, mineral, batu bara, minyak bumi, dan yang lainnya. Pemanfaatan dalam industri kehidupan sehari-hari. Adapun untuk hayati, contohnya seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, peran dalam kehidupan. Terus peran dalam kehidupan adalah pangan, obat, energi. Contohnya alternatif adalah seperti hutan, pertanian, dan perikanan. Oke. Kemudian ada contoh sumber daya alam diperbarui dan tidak diperbarui. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah air, udara, sinar matahari, hasil pertanian. Prinsip kelestarian dari ulung konservasi pertanian berkelanjutan. Adapun untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti emas, perak, minyak bumi, gas alam, batu bara. Untuk tantangannya adalah eksploitasi berlebihan, keterbatasan cadangan. Terus pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan konflik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam seperti penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, memenuhi permintaan saat ini tanpa membahayakan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, menciptakan teknologi yang berkelanjutan dan efektif untuk penggunaan sumber daya alam. Kemudian, peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang baik, mengelola sumber daya alam secara terpadu dan berkelanjutan. Baik, dari kesimpulan materi kali ini adalah penggunaan sumber daya alam sangat penting bagi keberadaan manusia. Namun, untuk melindungi lingkungan dan menjamin keberadaan generasi mendatang, kita harus menggunakannya dengan bijak. Kita dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan lingkungan dan kebutuhan ekonomi
dengan merangkul teknologi ramah lingkungan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan saya pemateri Nazar Abdul Gital dengan NPM 2021 15500 122. Baik, terima kasih.